Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah. Boleh pantun ya? Pulang kampung naik kereta. Iya. Penuh sesak, banyak penumpangnya. Lapar, dahaga, ngantuk, itulah puasa. Tapi yakinlah nanti kita akan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Ketua LPI Al-Bayan Bapak Kadar Heraris Koputra SEMA, Wakil LPI Al-Bayan Bapak Supriyadi SE, juga para pengurus yang lainnya yang mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Para pimpinan unit SD, TK, SMP, juga para asatizah, para ibu bapak hadirin yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia dalam rangka kita mengisi di bulan Ramadan. Hadir kita, duduk bersimpuh kita di tempat yang mulia, kita berharap mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang nantinya mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin, kita tahu bahwa hidup di dunia ini sementara dan tidak selamanya. Sebanyak harta yang kita miliki, setinggi jabatan pangkat yang kita raih, sebanyak popularitas yang kita miliki, kalau sudah datangnya malaikat maut, maka berakhirlah dunia, jabatan, dan profesi-profesi yang lain. Kenapa? Karena siapapun dan dimanapun, kalau sudah malaikat maut menjemput, tidak ada yang bisa menolak. Al-maut hakun, mati itu pasti. Al-maut mastur, mati itu misteri. Bisa yang muda dulu atau yang tua dulu, bisa yang ustazah dulu atau juga ustadz dulu. Sudah siap Bu? Mati sudah siap? Serem amat ya. Ya.
Kalau ngomong Ramadan sudah tiap hari ya penceramah ya. Tapi niatnya kita adalah introspeksi diri kita masing-masing ya. Dan Ramadan adalah tempat bagaimana kita untuk bisa merenungi, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Yang bagaimana? Amal yang terbaik itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanya lagi, amal yang dicintai itu amal yang bagaimana? Ahabbul a'mal ilallah adwamuhum wa in qalla au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal yang terbaik, amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan terus menerus walaupun hanya sedikit ya. Makanya apa? Ayo Ramadan kita gunakan untuk merencanakan kebaikan-kebaikan ya. Karena apa? Ini penting. Amalan yang istiqomah, amalan yang terus menerus, ini adalah salah satu bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Dalam kitab Al-Hikayah fi Ramadan, dulu ada seorang Majusi. Setiap Ramadan ya, orang Majusi itu apa? Menghormati orang Islam ya. Sehingga diperintahkan anaknya, keluarganya jangan makan sembarangan, apalagi di tempat-tempat ramai ya. Kalau waktu seminggu mungkin jarang ya, di mal-mal itu nggak ada orang makan. Tapi karena sekarang udah banyak, cuma nggak kelihatan kepalanya, yang kelihatan kakinya ya. Ternyata apa? Kebiasaan orang Majusi tiap Ramadan dia selalu menghormati, ngomong kepada keluarganya, hormati orang-orang Islam karena sekarang dia lagi berpuasa. Bahkan pernah anaknya keluar kemudian bawa makanan. Nah, ada orang-orang Islam yang sedang berpuasa, apa yang terjadi? Datanglah malaikat maut menjemput orang Majusi tersebut. Kemudian beberapa bulan kemudian ada orang alim di situ, orang soleh bermimpi bertemu dengan orang Majusi ya. Wahai Tuhan, kau kan orang Majusi? Iya. Tapi kenapa kau sekarang ditempatkan tempat yang enak, tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan kedamaian? Apa kata orang Majusi? Benar Tuhan, saya dulu adalah orang Majusi, tapi ketika Ramadan saya menghormati orang-orang Islam untuk melakukan berpuasa. Bahkan anak saya, keluarga saya pun saya perintahkan jangan mengganggu orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Kemudian ternyata sebelum meninggalkan dunia, Allah memberikan hidayah kepada saya dan saya bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wafatnya dengan husnul khatimah. Ini contoh orang Majusi yang istiqomah, yang terus menerus menghormati ya orang-orang Islam. Apa pahalanya sangat luar biasa. Apalagi kita. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya, puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan adalah Ramadan apa? Amalan-amalan sunnah jadi wajib. Ibaratnya sebuah perusahaan perdagangan bulan penuh dengan diskon, itu ya apa? Ramadan. Yang harganya agak miring saja apa? Antrinya luar biasa. Yang ibu-ibu biasa dan jadi hari-hari itu ya. Sampai ada ya hari-hari ya. Ya Pak Heri.
apalagi diskonnya sampai 50% dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama. Kemudian yang kedua, siapkan amalan-amalan yang pahalanya tetap terus mengalir. Ya. Jadi ini sering disampaikan oleh para dai atau para asatidz, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika manusia sudah meninggal dunia, ada 3 perkara yang pahalanya akan tetap terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah, infakkan rezeki kita untuk pembangunan masjid, musola, majelis taklim, pendidikan, santren, dan lain sebagainya. Kalau tidak punya, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada saudara-saudara kita, kita ajarkan kepada tetangga kita, ilmu yang bermanfaat baginya, maka itu salah satu di antaranya amal pahalanya akan tetap terus mengalir. Kalau ilmu tidak punya, awwaladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh yang bisa mendoakan ibu bapaknya. Ini 3, salah satu di antaranya apa? Pahalanya yang tidak akan pernah putus. Walaupun kita sudah meninggal 100 tahun, 200 tahun, selama tempat yang kita gunakan, tempat yang kita salurkan itu bermanfaat, pahalanya akan tetap terus mengalir. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, ya, sudah pada ngantuk-ngantuk itu, belakang, ya. Yang terakhir adalah hendaklah kita berdoa agar diberikan wafat dengan husnul khatimah. Apa husnul khatimah itu? Wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan memiliki Islam, wafat dalam keadaan bertauhid. Kenapa? Karena ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Kalau kita wafat dengan husnul khatimah, wafat kita dalam keadaan beriman, wafat kita dalam keadaan bertakwa, insya Allah masih ada harapan kita akan masuk ke dalam surga nirwana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mati kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga ada para sahabat dulu pernah berdialog kepada baginda Rasul. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah ingin menghendaki sesuatu kepada hambanya menjadi baik, maka dia akan dimudahkan untuk bisa beramal sesuatu. Fakila yasta'miluhu ya Rasulullah. Pada sahabat pada tanya, maksudnya bisa beramal sesuatu itu bagaimana ya Rasul? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautih. Ya. Ini adalah merupakan indikator tanda-tandanya yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul, wafat dengan husnul khatimah. Yuwaffiquhu li'amalin sholih, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan pertolongan kepada orang tersebut untuk bisa berbuat kebaikan qabla mautih, sebelum datangnya kematian. Mungkin pada waktu mudanya
ya. Ya, dia selalu berbuat maksiat, dia selalu berbuat dosa, dia selalu berbuat mungkar di mana-mana. Ya. Namun ketika masa tuanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa jadi dia lagi semangatnya bertobat, dia lagi semangatnya kembali kepada jalan Allah. Tahu-tahu Allah memanggilnya, Allah mencabutnya. Ini bisa jadi dia adalah orang yang wafat husnul khatimah. Oleh karena itu, ayo kita jaga bareng-bareng ya, agar kita tetap terus berikhtiar, tetap terus berusaha agar Allah selalu memberikan kekuatan iman takwa kita kepada kita semuanya. Karena inilah salah satu modal yang sangat. Lalu doanya apa? Banyak. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil khair, wa khtim lana bis sa'adah, wa khtim lana bi husnil khatimah. Atau juga banyak ya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Doa-doa ya, kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Apalagi di bulan Ramadan, ya, minta kepada Allah. Bahkan di dalam Rotibul Hadad, itu mungkin yang sering kita baca, atau doa, di mana doa itu mengajarkan kepada kita agar kita wafat dengan husnul khatimah. Karena itu, mari kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan hadir kita, duduk bersungguh kita dengan bermunajat, berdoa kepada Allah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mari bersama-sama. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, tak ada lagi namanya harta, kawan karib sana saudara. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah,
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Datang masanya, insaplah diri, selimut putih pembalut dada. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah sepanjang masa. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Allah biha, Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Karena itu mari kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan hadir kita bulan Ramadan ini mudah-mudahan bulan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bitilka niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala'i ya Allah, ya dafi'al bala'i ya Rahman, ya dafi'al bala'i ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah alamin. Dan mohon maaf, Allahumma fiqna wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.